pembahasan kita kali ini menyambung dari pembahasan Mas Yoga kemarin terkait dengan mental health. Tapi kalau misalkan Mas Yoga kemarin itu lebih ke arah teknis cara berpikir, nah kita mau flashback ke sejarahnya. Bagaimana umat Islam dulu itu menangani isu mental health. Karena kalau misalkan kita mendengar kata mental health, sebenarnya dia itu kan juga baru tenar beberapa tahun ke belakang. eh Ya, tahun 2018 sampai tahun sekarang. Dan menjadi sebuah bidang keilmuan tuh juga belum lama. Dari abad ke-18, ya. Dari abad ke-18, tahun 1800-an, 1900-an, dan dipelopori dari Barat. Nah, hanya saja, orang-orang Barat yang kemudian mempelopori ilmu kesehatan mental, itu tidak sadar bahwa umat Islam lebih dulu membahas mengenai isu ini. Bahkan bukan hanya membahas, tapi juga mempraktekkan. Yang nanti akan kita lihat dalam tinggalan sejarah yang tersebar di berbagai tempat di negeri Islam. Ini. Nah, teman-teman semua, sebenarnya jujur saja, kalau kita melihat hari ini, khususnya di umat Islam, itu banyak yang menyepelekan isu mental health. Sebenarnya kan isu ini tuh rame bermula dari anak-anak Jakarta ya atau Jabodetabek yang di Twitter itu banyak ngomongin isu-isu mental health ya. Mereka itu mengalami yang namanya anxiety ya, kemudian panic attack dan berbagai pembahasan-pembahasan lain, bahkan sampai yang kronis-kronis seperti self-talk atau obsessive compulsive disorder OCD. Nah, banyak yang berbicara soal itu. Bahkan kalau di Twitter itu atau di X kita menyaksikan bagaimana anak-anak generasi milenial atau Gen Z itu yang katakanlah sudah mulai banyak mempunyai psikiater ya atau akrab dengan psikiater. Jujur aja kalau misalkan bicara generasi orang-orang yang lahir tahun 90-an atau 80-an mungkin akan tersenyum mendengar anak-anak yang lebih muda dari mereka, pemuda yang lebih atau yang ada di bawah mereka itu banyak membicarakan isu mental health ya. Dikatakan bahwa mereka ini generasi lemah mental, lemah kepribadian, sehingga dikit-dikit tuh merasa insecure, dikit-dikit merasa anxiety atau cemas dan seterusnya. Nah, akhirnya dari situ saya juga termasuk orang yang awalnya menyepelekan isu mental health. Nah, dari situ kemudian, tapi ketika dipikir-pikir lagi, ternyata mental health ini penting juga sebenarnya ya, karena siapapun kita itu pasti pernah atau bahkan sering mengalaminya. Minimal-minimal kalau kita mengalami ya, sebagai orang yang lahir tahun 90-an atau tahun 80-an atau mungkin tahun 2000-an, itu akan mengalami fase-fase, eh apa namanya, yang dia itu mulai muncul ketika menjelang dewasa ya. Sampai ada yang bikin lagunya itu apa namanya, Quarter life crisis. ya quarter life crisis ya. Jadi apa, krisis kepribadian seseorang ketika umurnya itu udah mencapai pertengahan, maksudnya usia 20-an, usia 25-an menjelang dewasa ya. Nah itu mulai banyak memikirkan eh hidup ini tuh kayak saya gak ada gunanya gitu ya, memikirkan kembali tujuan hidup ini atau bingung memikirkan masa depan seperti apa. Nah itu yang kemudian semua masuk ke dalam isu mental health ya. Ternyata ya kita semua itu atau bahkan saya juga mengalami takut dewasa ya. Apa tuh di YouTube pernah ya populer lagunya tuh yang takut tumbuh dewasa itulah. Ya kemudian jadi lagu TikTok. Next. Nah, Eh, tapi tadi kita kembali ke orang-orang yang menyepelekan isu mental health, ya, yang dia itu menganggap bahwa orang-orang yang mengalami mental illness ini sebagai orang yang lemah kepribadian, kemudian mereka tuh menuduh para pengidap mental illness, penyakit mental itu sebagai orang-orang yang berkepribadian lemah atau bahkan imannya lemah, gitu ya, karena kurang ibadah, karena kurang memikirkan barangkali dengan satu ayat. Dari surat Al-Baqarah ayat 277. Di mana di situ ada
firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallazina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang-orang yang amanu, yang beriman, yang amilus shalihat, yang beramal soleh, aqamus shalah, mendirikan salat, wa atawuz zakat, dan menunaikan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka punya pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu nggak takut apapun dan tidak sedih terhadap isu apapun. Nah, jadi orang-orang yang meremehkan isu mental health kemudian berkata, ya ente nih mengalami mental illness, ya, mengalami isu mental health, kesehatan mental, itu karena ente tuh kurang sholat, ya kan, tidak begitu beriman. Kita nggak bisa mengatakan orang tidak beriman itu namanya kafir, mengkafirkan, tapi kadar imannya kurang gitu lah, ya, kadar imannya kurang, tidak beramal soleh, nggak bayar zakat. Nah, mereka itu akhirnya gara-gara tidak melakukan itu semua atau jarang melakukan itu semua, khaufun alaihim, mereka merasa takut, ya, dan mereka tuh yahzanun, mereka itu sedih. Nah, pertanyaannya gini, penempatan dalil ayat Al-Quran tadi itu ternyata tidak begitu tepat ketika ditembakkan kepada orang-orang yang mengalami mental illness. Kenapa? Karena sesungguhnya ayat ini, ya, itu adalah balasan bagi orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat. Balasan orang-orang yang melakukan itu semua adalah pahala, ya, pahala yang tentu didapat di dunia dan nanti akan dibalas di akhirat, ya, dan di akhirat itulah kemudian mereka itu tidak merasa takut dan tidak merasa sedih, ya. Jadi sesungguhnya ayat ini tuh konteksnya di mana kita sebagai orang-orang yang beriman melakukan sholat, tidak merasa takut, tidak merasa sedih, itu adalah ketika kita sudah ada di surga. Di dunia, nah itu sedih juga, takut juga, ya. Kita pasti mengalami yang namanya mental illness, sudah pasti itu, ya. Nah, bahkan bukan hanya kita, tapi juga orang-orang yang mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yaitu mereka yang menyandang predikat atau gelar nabi. Ya, kita next. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya dunia itu kejam, ya, dan penuh cobaan. Orang-orang beriman itu tidak bisa dikatakan beriman kalau nggak dikasih cobaan, ya, nggak dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ad-dunya lil mu'minin kasijen. Jadi dunia itu bagi orang-orang beriman seperti penjara gitu. Sementara bagi orang-orang kafir dunia itu seperti surga, ya. Sehingga kalau misalkan kita memikirkan penjara itu pasti tempat yang sangat pengap, tidak enak, dan tentu yang penuh penderitaan, kesedihan, ketakutan, kita pasti tertekan mental kalau di penjara dan seterusnya. Nah, itulah hakikat dunia. Jadi kita harus memahami dulu bahwa ya memang dunia itu kejam, dan ketika kita ini diterpa oleh kekejaman dunia, wajar kita ini tertekan mentalnya, ya, karena mental pasti itu, ya. Bahkan tadi bukan hanya sekadar kita, tapi juga Nabi. Nah, jadi ini ada hadis, ya, yang diriwayatkan dari anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Mus'ab bin Sa'ad. Nah, yang tadi, Nah, an abihi Sa'ad bin Abi Waqqas qala, ya, jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, qultu, nah, dia pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an. Nah, siapa sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya, berat ujiannya? Nah, maka kata Nabi SAW, qala al-anbiya. Nah, orang yang paling berat ujiannya, cobaannya itu adalah para nabi. Tumal amsal falamsal. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya, yaitu ya para waliullah, para ulama, dan seterusnya. Yubtalal abdu ala hasabin nas asyaddu bala ala hasabi dinihi. Jadi
Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi sulban ashtadda bala'uhu. Nah, jika dia teguh dalam ibadahnya, maka dia tuh akan mendapat ujian yang lebih berat. Nah, wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dini. Dan jika dia lemah dalam ibadahnya, maka ujiannya itu ya sesuai dengan komitmennya. Artinya ya enteng-enteng aja. Ya. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatsurukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ah. Jadi cobaan itu akan terus menimpa seseorang hingga ia itu berjalan di muka bumi tanpa menenteng dosa apapun. Ya itulah hakikat kita. Kalau misalkan kita benar-benar beriman, pasti kita itu akan selalu diterpa oleh isu mental health, kesehatan mental, atau bahkan menderita mental illness, ya. Nah ini kata Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu juga pernah mengalaminya, T-Rex. Ya, pernah mengalaminya. Jadi kalau misalkan kita hari ini banyak mendengar eh, berita-berita mengenai orang yang suicide atau bunuh diri, pernah nggak kebayang kalau ternyata Rasulullah SAW itu juga pernah kepikiran seperti itu, ya. Jadi kenapa Nabi bisa kepikiran seperti itu? Karena Nabi kena mental juga, ya. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW itu bersedih kena mental, bahkan sampai-sampai ini yang akan kita bacakan, sampai pengen bunuh diri. Ini seorang Nabi sampai pengen bunuh diri, bayangin coba. Nah ini ada satu cuplikan kejadian yang dialami Rasulullah SAW ketika beliau baru pertama kali menerima wahyu, ya, yaitu eh, ya kita sama-sama tahu ceritanya bagaimana Rasulullah menerima wahyu itu di Jabal Nur, ya, di Gua Hira di kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu Rasulullah sedang banyak melakukan menyepi gitu, ya, di gua, dan tiba-tiba sesosok asing tiba-tiba muncul di depan Rasulullah yang ternyata itu adalah malaikat, yaitu malaikat Jibril. Tuh, katanya ikro ya, bacalah ma ana biqari, kata Rasul, aku bukan seorang pembaca. Ya, akhirnya diturunkanlah wahyu pertama itu ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nah, setelah wahyu itu, ya, dan beberapa wahyu yang paling awal turun, ya, surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir, itu kemudian beberapa waktu berselang, wahyu itu nggak turun, ya. Ada jeda ketika malaikat Jibril itu nggak nongol lagi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diceritakan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya itu Rohiqul Maktum. Dia kata Syekh, ya, dia mengutip dari Imam Bukhari dari kitab At-Ta'bir. Wafatul wahyi fatratul husni. Nah, masa-masa ketika wahyu itu nggak turun lagi, ketika malaikat Jibril itu tidak muncul lagi di hadapan Rasul, maka ini menjadi masa-masa yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu huzn, sangat bersedih, ya, kena mental. Kenapa? Ini pertanda apa? Tapi pertandanya cuma muncul sekali dua kali, itu nggak muncul lagi. Jangan-jangan banyak perakiraan, ya, banyak memikirkan yang enggak-enggak. Ya, dari situ kan juga kebayang kalau misalkan ditemui oleh sosok malaikat, ya pasti orang bakal ketakutan gitu, ya. Orang bakal nutup maka malaikat itu nggak tahu, dan pasti itu dari Rasulullah, ya, karena kecil itu juga pasti membuat Rasulullah kaget. Maka kai yatarodda min ru'usi syawahikil jibal. Nah, beberapa kali Rasulullah itu sudah pergi ke ru'us syawahikul jibal, udah sampai ke puncak gunung, ya. Fakullama aufa bidarwatil jabal lika yalqi nafsihi minhu. Nah, setiap kali sudah mencapai puncak dan hendak melompat, ya, bayangin Rasulullah itu bahkan pengen melompat dari gunung, ya, terjun diri, ya, itu sama saja bunuh diri karena stres. Saking Jibril itu nggak muncul-muncul lagi, sehingga kayak digantung, ya. Kita tahu rasanya digantung itu seperti apa. Itu pasti tidak enak sekali. Nah, maka ketika fakulama arfa bitar watil jabal likayal kinafsahu minhu, yes, ketika sampai di puncak gunung supaya Rasul itu dapat melompat darinya, yaitu bunuh diri,
tubdalahu Jibril. Kemudian muncul bayangan Jibril. Faqala ya Muhammad. Nah, kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, innaka rasulullahi haqqan. Sesungguhnya engkau tuh benar-benar utusan Allah. Dikuatkan seperti itu. Muncul lagi, diberi penegasan kalau aku datang, kata Jibril, waktu itu benar-benar mengutus engkau sebagai Rasulullah. Ya, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayaskunu lidzalika jaksyah. Maka kemudian Rasulullah menjadi tenang kembali jiwanya, ya. Jadi jangan heran teman-teman semua kalau mental health, ya, kesehatan mental, bahkan sampai gini, mental health, kesehatan mental itu memang penyakit, bukan penyakit fisik. Dia itu penyakit yang ada di dalam jiwa dan tidak menyebabkan sakit fisik secara langsung, walaupun nanti ada pembahasan psikomatik, ya, di mana penyakit jiwa, penyakit mental itu langsung bisa berpengaruh kepada penyakit fisik. Tapi pada kadar awalnya, penyakit mental itu sebenarnya hanya lebih menyebabkan kegalauan, jiwa itu tidak tenang, ya, dan seterusnya. Nggak bikin mati secara langsung, tapi bisa mendorong seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Nah, inilah yang kemudian penting untuk kita bahas, ya. Bahkan tadi Rasulullah pun mau hampir kena gangguan mental seperti itu karena saking shocknya. Kalau nanti ada bahasa kita dibahas di belakangan, Rasulullah itu mengalami yang namanya panic attack, gitu ya. Panic attack, panik atau mungkin juga bisa depresi, gitu ya, karena tadi menerima wahyu itu adalah perkara yang sangat berat. Nah, cuma tentu Rasulullah dikuatkan oleh Allah melalui Jibril, dan dari situ Rasulullah kemudian menjadi manusia terbaik yang banyak mengeluarkan sabda-sabda, hadis-hadis yang menenangkan umat Islam dan menjadi ajaran yang utama. Di next. Nah, salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengenai tib atau kedokteran, medis, ya. Termasuk di sini masalah tibbun nafs atau kesehatan atau kedokteran atau yang namanya sisi medis dari segi mental, ya. Dan ternyata ketika Rasulullah membahas soal tib itu cukup lengkap. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah menulis satu kitab namanya Tibbun Nabawi, yaitu bagaimana Nabi SAW itu membahas sisi-sisi mental, gitu. Membahas sisi-sisi pengobatan, ya. Nah, tapi ternyata selain dari sisi kedokteran, medis yang berhubungan dengan fisik, Rasulullah itu juga mengatur atau memberikan wejangan-wejangan mengenai kesehatan mental. Yang ini sifatnya holistik atau menyeluruh, gitu ya. Jadi kan gini, kalau kita bicara kesehatan mental, sebenarnya pengobatan yang paling utama itu kan ketika bersinggungan dengan pikiran, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Jovan, moderator kita, bagaimana masalah penyakit mental itu berawal dari pemikiran yang salah. Makanya kita pergi ke psikiater, itu kan nggak dikasih obat segala macam, tapi lebih ngobrol aja, ya. Lebih ngobrol, gitu. Para psikolog dan seterusnya. Kalaupun ada yang namanya obat-obatan, itu yang namanya holistik. Jadi bukan cuma dari segi ngobrol sama psikiater, dikasih masukan segala macam, tapi juga dikasih obat atau mengkonsumsi makanan tertentu. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, jadi kalau misalkan kita melihat bagaimana Rasulullah itu ngasih wejangan kepada kita selaku umatnya, maka banyak sekali wasiat-wasiat dari Rasulullah dan juga dari Al-Quran Al-Karim yang berbicara mengenai ketenangan hati, mengenai kesehatan mental. Yang pertama tentu dengan mengingat Allah, ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah itu akan menyebabkan hati tenang, ya. Rasulullah juga mengatur bagaimana umat Islam itu mengatur emosinya, gitu ya. Seperti misalkan bagaimana ketika seseorang marah, itu dianjurkan oleh Rasulullah agar orang yang marah itu ambil wudu. Kemudian kalau misalkan dia dalam posisi berdiri, itu segera duduk. Kalau misalkan marahnya sambil duduk, segera rebahan. Nah, itu
ada efek ya. Nah, kemudian juga merawat kesehatan badan, di mana Rasulullah itu sangat menganjurkan agar umat Islam itu rapi, dan dari kerapihan itu tuh juga bisa menyebabkan kesehatan mental yang luar biasa. Bahkan bukan cuma dari segi yang sifatnya itu nasihat atau eh, peringatan-peringatan, ya, wejangan-wejangan, tapi juga memberikan tips gitu ya, beberapa makanan yang bisa menyebabkan hati itu menjadi tenang kembali. Nah, salah satunya ada hadis mengenai talbinah. Talbinah itu apa? Teman-teman cari sendiri di Google, atau mungkin ada yang jual di marketplace gitu ya. Pasti ada. Karena talbinah ini masuk dari hadis dan tentu banyak dijual oleh orang-orang yang menggencarkan tipu nabawi. Apa itu talbinah? Itu sup gandum yang dicampur oleh madu. Dan itu memang ada hadisnya. Jadi ketika salah satu dari keluarga Aisyah, eh, istri Rasulullah SAW, itu meninggal, maka Aisyah itu menghidangkan kepada tamu-tamu yang bertakziah dan kepada keluarganya sendiri itu talbinah. Dan Rasulullah komentar, ya memang talbinah ini atau sup gandum yang dicampur madu itu dapat melegakan hati gitu ya, dapat menenangkan jiwa dan bikin badan atau perasaan itu jadi rileks. Nah, ini sabda Rasulullah sendiri ya. Tapi bukan cuma sekadar ngasih nasihat, ngasih wejangan, ngasih tips-tips atau bahkan tips makanan, tapi Rasulullah juga mendorong umatnya supaya kreatif. Kreatif dalam apa? Mencari pengobatan. Dan ini ada hadisnya dalam riwayat Tirmidzi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Tadawawu ibadallah," ya. Carilah pengobatan wahai hamba Allah. Fa innallaha fa innallaha lam da, ya. Karena sesungguhnya Allah itu tidak memberikan penyakit, nah, illa wadu'a ma'ahu syifaan, kecuali disertai dengan obatnya, penyembuhnya, ilal haram, kecuali penyakit tua, ya, kecuali kematian. Nah, kalau kematian, penyakit tua, itu mau debat lah, ya, fix. Emang nggak ada obatnya itu. Tapi kalau misalkan segala penyakit, kecuali kematian dan tua, itu pasti ada obatnya. Hatta untuk penyakit-penyakit yang sampai sekarang tuh emang belum ketemu obatnya. Ya, seperti katakanlah HIV, HIV/AIDS, atau beberapa penyakit lain. Nah, itu bukan tidak ketemu obat ya, tapi belum ketemu obatnya. Maka terus kata Rasul, carilah itu, tadawau, ya. Carilah ilmu pengobatan, ilmu medis. Nah, maka agak keliru kalau orang-orang itu hanya mencukupkan diri dengan tipu nabawi. Anak sakit cukup dikasih madu sama air zam-zam nanti sembuh. Ya nggak gitu juga gitu. Walaupun itu juga menjadi salah satu alternatif, tapi kita punya pengobatan modern juga yang itu tentu dikembangkan dari hadis ini ya. Jadi jangan saklek dengan apa yang ada di Tibun Nabawi, tapi kita mengikuti Tibun Nabawi itu dengan niat ittiba, insya Allah ada barokah di situ, tapi tidak menutup diri dengan ilmu-ilmu medis modern ya. Ada beberapa dokter di sini, nah insya Allah lebih paham lah. Saya tahu ada dokter yang ikut acara kita ini. Nah, kemudian next. Nah, kita kemudian melihat pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, umat Islam itu kemudian melanjutkan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tadi eh, berkreasi mencari pengobatan medis gitu ya untuk berbagai penyakit. Nah, maka diciptakanlah berbagai sumber riset yang mengumpulkan segenap pengetahuan dari seluruh dunia. Nah, misalkan tahun 800-an itu berdiri kota Baghdad. Dan salah satu fitur dalam pembangunan kota Baghdad itu adalah Baitul Hikmah atau bahasa letterleknya rumah kebijaksanaan, yang itu sesungguhnya adalah perpustakaan. Tapi bukan cuma sekedar perpustakaan yang angker kayak di kampus-kampus kita atau sekolah kita. Tapi perpustakaan ini merupakan sumber riset, ya. Sumber riset yang utama. Nah, Baitul Hikmah itu kemudian banyak melahirkan sosok-sosok ilmuwan yang menuliskan berbagai karya, ya. Dari karya filsafat, karya politik, kemudian
karya sosial, ya, dan juga termasuk ilmu-ilmu agama di antaranya usulul fiqh, kemudian ada hadis syarif, hadis nabawi, ada dan lain-lain gitu ya, berbagai pemikiran mazhab, termasuk pembahasan mengenai kesehatan itu dikumpulkan juga di Baitul Hikmah, ya. Kesehatan-kesehatan dari berbagai penjuru dunia ilmunya seperti dari Yunani, dari India, dari Persia, itu kemudian dikumpulkan oleh umat Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya, dan dari situ dibuang eh, unsur-unsur yang tidak Islami. Nah, dan dari Baitul Hikmah ini banyak sekali muncul ulama-ulama yang luar biasa. Nanti kita akan lihat list ulamanya, ya. Tapi ternyata selain Baitul Hikmah ini sebagai sumber riset, umat Islam itu juga punya fasilitas praktikum medisnya, baik untuk penyakit fisik maupun penyakit mental. Maka umat Islam dulu itu punya lembaga namanya Darushifa, ya. Apa itu Darushifa? Artinya itu rumah sehat. Nah, bahkan dari pemilihan nama pun itu sudah mentalnya itu luar biasa. Kan kalau di bahasa Indonesia itu rumah sakit, ya kan? Rumah sakit berarti apa? Rumah untuk orang-orang yang sakit. Ya, mental itu kalau udah masuk rumah sakit berarti isinya orang-orang pesakitan, ya. Dan itu kan memang pemikiran asal muasal kata yang berasal dari Eropa, ya. Kenapa kita mengambil istilah rumah sakit itu kan ngekor ke Belanda. Belanda itu menyebut rumah sakit sebagai Buitenzwijk gitu atau Buitenzwijken. Nah, artinya apa? Ya, apa namanya? Buiten rumah untuk yang Zwick atau yang sick atau yang sakit gitu. Nah, kalau umat Islam dulu itu nggak rumah sakit namanya, tapi rumah sehat, ya, atau Darushifa. Nah, atau nama-namanya seperti Bimaristan. Nah, ini dari bahasa Persia, dan juga Shifakhana atau Shifahane. Nah, ini bahasa Turki yang merupakan campuran daripada bahasa Arab dan bahasa Persia. Ya, artinya itu istana sehat, ya, Shifahane. Nah, itu banyak sekali teman-teman. Tersebar di berbagai penjuru dunia, mulai dari Kairo, mulai dari apa namanya eh Baghdad, atau dari Mekah, Madinah, dan juga termasuk di Turki, ya, Maroko, itu ada semua, ya. Nah, di next. Dan teman-teman kalau misalkan mau mengecek salah satu peninggalan Darushifa yang masih tersisa di dunia Islam, itu salah satu yang saya tahu ada di Turki, ya. Di Turki hari ini, khususnya di kota Edirne, ya. Di Edirne itu kalau dari Istanbul jam 2 jam gitu naik bus. Nah, di Edirne itu ada yang namanya Darushifa Sultan Beyazid kedua, ya, atau rumah sehat yang didirikan atas nama Sultan Bayezid, ya. Itu bagus sekali. Teman-teman bisa cek di Google atau mungkin ada rezeki main langsung ke Edirne. Itu bagaimana umat Islam di zaman Khilafah Utsmani dulu tuh membuat fasilitas rumah sakit yang lagi-lagi holistik, yang sifatnya itu menyeluruh, bukan hanya mengobati penyakit-penyakit fisik tapi juga termasuk penyakit mental, ya. Kalau misalkan di sana teman-teman bisa melihat itu tempatnya cukup luas, ya, cukup banyak kamar-kamar, dan tentu dengan arsitektur yang bagus, ya. Dan juga karena itu Edirne masuk Eropa, banyak cerobong asap karena itu sering musim dingin, ya. Nah, salah satu fitur atau fasilitas yang diberikan oleh Darushifa Sultan Beyazid itu adalah pengobatan untuk orang-orang yang sakit mental, ya, atau yang mental illness. Kalau bahasa kasarnya itu apa? Sakit jiwa. Ah, orang gila kan, ya. Nah, tapi ya sekarang nih orang-orang mulai pada lembut lah. Orang gila, kata orang gila itu diperhalus dengan kata ODGJ, ya. Orang diduga penyakit apa pengidap gangguan jiwa, ya. ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa, ya. Jadi bukan langsung orang gila. Nah, tapi kita kembali ke
Darus Shifa yang ada di Edirne yang punya Sultan Bayazid itu luar biasa. Ada yang namanya feature garden walk ya. Atau apa itu garden walk? Yaitu kebun. Nah, cuma bukan kebun lah ya, taman gitu. Taman itu indah dan di situ tuh pasien-pasien bisa berjalan-jalan supaya nggak pengap di ruangan terus. Nah, bahkan bukan cuma garden walk ya, di mana para pasien itu juga difasilitasi untuk jalan-jalan di taman-taman yang indah. Itu juga ada musik gitu ya. Di rumah sakit itu setiap pekan, 3 kali sepekan, ada grup band di Usmani ya yang memainkan musik-musik penenang jiwa ya. Dan di tengah-tengah ruangan itu ada air mancur. Nah, fountain di mana yang namanya air mancur itu kita dengar suara gemericik air, ya pasti ada masuk lah itu ya ketenangan di sana. Nah, itu dikasih musik-musik supaya tuh orang yang ada di dalam Darus Shifa itu para pasien tenang hatinya ya mendengarkan musik-musik. Bahkan ada salah satu pembahasan musik-musik apa saja yang cocok untuk orang-orang dengan penyakit tertentu ya. Ada yang misalkan untuk penyakit mental yang dia itu temperamental, suka marah-marah, maka dikasih musik misalkan Hijaz tone gitu ya. Musik dengan genre Hijaz atau penyakit yang lain itu dikasih musik dengan genre Irak. Pokoknya ada lah itu genre-genre khusus yang dimainkan secara berbeda untuk penyakit yang berbeda pula. Sampai segitu pemikiran umat Islam di zaman dulu. Nah, bukan cuma terapi dari segi garden walk atau dikasih dengerin musik ya, tapi juga tentu umat Islam dulu juga punya yang namanya obat gitu. Kalau kita sekarang kenal namanya tuh antidepresan. Kalau kita minum ya insya Allah jadi tenang lagi. Nah, maka dulu umat Islam juga punya obat yang diracik oleh tabib yang berkompeten atau dokter apoteker yang berkompeten namanya mufarrihun nafs gitu ya. Penenang jiwa gitu. Nah, itu sebenarnya obat kayak pil, kayak kapsul yang dibuat oleh apoteker pada zaman Islam, tabib, dan diminum dan dari situ mufarrih. Hatinya tuh menjadi gembira gitu ya. Tapi itu bukan alkohol, bukan sesuatu kayak sabu-sabu. Walaupun memang ada pembahasan narkoba, yang namanya juga narkoba itu kan yang menjadi kriminal ketika digunakan pada waktu yang tidak tepat. Tapi dalam medis dia itu juga punya kegunaan, gitu ya. Walaupun sih kita tidak bicara legalitas dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya nurofikun. Ya. Apa itu nurofikun? Nurofikun itu adalah eh, rofik. Rofik itu apa artinya dalam bahasa Arab? Rofik itu adalah eh, karib ya, sobat karib, teman dekat gitu. Nah, makanya saya mengartikan sebagai support system teman ngobrol ya. Karena orang yang punya masalah mental ya, mental illness dan seterusnya, mereka itu sebenarnya perlu didengar gitu ya. Jangan dibiarkan sendiri dan nanti akan kita bahas secara apa lengkap ya di slide berikutnya. Yang namanya orang-orang punya penyakit mental itu mereka perlu ditemenin ya, jangan dibiarkan sendiri, perlu temen ngobrol gitu. Karena kalau misalkan kalau ya simpelnya gini lah, kita denger lagu tuh yang lagi tenar di YouTube apa namanya eh menangislah kan kau juga manusia, akan gitu-gitu ya. Itu kan dia eh lagu itu oleh siapa namanya tuh, pokoknya artis itu lah ya, itu menekankan bahwa orang yang tertekan jiwanya ya itu lampiaskan aja, luapkanlah aja emosinya dan bawalah ceritamu itu kepadaku biar aku obati. Nah, ya emang perlu temen orang-orang punya mental illness ya, jangan dibiarin sendiri. Nah, ini murafikun dari segi orang yang nemenin sehari-hari untuk pasien di zaman Islam ada gitu. Bahkan orang gila pun atau ODGJ itu juga perlu ditemenin ya, jangan dibiarin sendiri. Dan tentu orang yang nemenin itu adalah orang-orang yang digaji oleh pemerintah. Karena kita kalau misalkan ngedengerin atau nemenin orang-orang penyakit mental itu kan kita ya perlu waktu seharian juga.
ya. Kalau misalkan kita sekarang nih posisinya ada temen nih yang lagi penyakit mental, itu harus temenin terus itu. Dan kita pasti bakal habis waktunya nemenin dia. Maka perlu diberi fasilitas berupa gaji. Jadi pekerjaan yang tetap gitu ya. Nah, nggak bisa dibiarin sendiri. Dan ini dilakukan pada zaman Islam. Ya, termasuk juga tentunya ada yang namanya itu psikoterapi. Ya, ada terapi-terapi lain yang bersifat eh, psikologis. Ya, dan ini mendatangkan psikiater yang berkompeten. Nah, next. Nah, jadi teman-teman semua, banyak sekali para ulama yang kemudian tuh membahas mengenai kesehatan mental, ya. Dan ini ada banyak sekali. Ada beberapa di antaranya itu yang terkenal dan karyanya masih abadi bisa kita baca. Inilah daftar-daftar yang ada, ya. Misalkan pelopor itu adalah Al-Kindi, Yakub Ibnu Ishaq gitu. Di mana dia itu ulama filsuf yang banyak menulis buku, termasuk salah satu bukunya adalah Alan Naum wal Manam gitu ya, tentang tidur dan mimpi. Ya, dan juga ada Ikhfaul Husni, atau dispelling sadness atau mengusir kesedihan. Nah, itu ada tuh membahas psikologi mimpi ya, dan ini tentu eh, berabad-abad lebih awal daripada sosok siapa namanya tuh yang mempunyai teori analitik mimpi gitu, psikoanalitik. Oh, lupa sih, sebentar. Psikoanalitik mimpi. Ada yang tahu siapa namanya? Ah, Sigmund Freud ya, Sigmund Freud. Nah, itu lebih awal ya. Sigmund Freud itu pembahasannya dia baru membahas abad ke berapa? Abad ke-18 kan? Nah, dia itu baru menulis itu tentang psikologi atau psikoanalitik mengenai mimpi, padahal sudah didahului berabad-abad oleh Al-Kindi ya. Kemudian ada juga Ali Ibnu Sahal Ar-Rabban At-Tabari ya, yang menulis Firdausul Hikmah, dan itu ada berbagai macam ilmu-ilmu kedokteran ya. Kemudian ada juga Abu Bakar Ar-Razi ya, ada Abu Zaid Al-Balkhi yang nanti akan kita bahas secara khusus. Ada Abu Nasr Muhammad Ibnu Ali Al-Farabi ya. Al-Farabi juga sama tuh membahas psikologi mimpi, psikologi sosial, filosofi kebahagiaan, dan juga psikologi dan mental fakultas. Ada juga di next banyak lah ya. Ada Al-Akhwani, ada Alia Ibnu Abbas Al-Majusi, ada Ahmad Miskawe, ada Ibnu Sina tentunya yang terkenal, dan juga tentu Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali itu juga membahas mengenai kesehatan mental ya, walaupun lebih mengedepankan sisi akhlak. Nah, kemudian di next lagi ada Zainuddin Al-Jurjani, ada Ibn Lain Zarbi ya. Ada juga Fakhruddin Muhammad Umar Ar-Razi. Nah, dan banyak lagi. Ini beberapa daftar di antaranya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kalau kita membahas satu persatu daripada kitab-kitab ini, tentu kita nggak punya cukup waktu. Nah, tapi ada satu buku, ada satu ulama yang patut kita kedepankan dalam membahas masalah kesehatan mental, yang sekarang tuh tulisannya, kitabnya menjadi fenomena itu sendiri karena diterjemahkan dan dianotasi oleh psikolog terkenal seperti Profesor Dr. Malik Badri ya. Nah, next. Nah, ini dia ya. Ini adalah tulisan buku yang ditulis oleh salah satu ulama yang tadi kita singgung dan masuk quiz, namanya Abu Zaid Al-Balkhi ya. Abu Zaid Al-Balkhi. Nah, Abu Zaid Al-Balkhi itu menulis satu kitab yang melambungkan namanya adalah, judulnya adalah Masalihul Abdan wal Anfus ya. Ah, tulisannya tuh yang tinggikan koi, tulisan Arabnya ya. Masalihul Abdan wal Anfus, di covernya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kitab kesehatan mental ya. Saya pegang bukunya juga ini ya.
Dan ini menjadi buku yang sangat patut untuk teman-teman miliki, gitu ya. Sebagai pegiat kesehatan mental ya. Karena bagi saya gini, buku ini atau pembahasan ini itu menjadi solusi untuk menghadapi generasi hari ini yang begitu getol dengan isu-isu kesehatan mental. Supaya kalau kita mendekati mereka, kita bisa tahu perasaan mereka, apa yang mereka rasakan, dan kita tahu bagaimana mengobati perasaan-perasaan mereka ya, yang menjadi gangguan-gangguan mereka. Sehingga kalau kita misalkan ini mau menjadi rujukan di tengah mereka, dapat merekrut sekian banyak anak muda untuk kebaikan, kita harus menguasai isu ya yang mereka geluti, yang mereka alami, dan juga kita menyediakan obatnya. Nah, maka penting ya bagaimana kita memiliki dan membaca kitab Masolihul Abdan wal Anfus, yaitu kitab kesehatan mental, sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, sudah ramai dijual, dan ini itu ya ada subjudulnya tuh, rujukan utama memahami gangguan mental manusia dan panduan penyembuhannya, gitu ya. Nah, jadi gini, salah satu pendapat daripada Abu Zaid al-Balkhi, Balkh itu kota mana? Dia ini orang mana? Balkh itu adalah salah satu kota di Afghanistan, ya. Salah satu kota di Afghanistan. Berarti dia asalnya dari Afghanistan dan sangat terkenal, keilmuannya itu luar biasa. Dan dia lama tinggal di Baghdad dan tentu juga mengunjungi Baitul Hikmah dan belajar di sana. Sehingga ya sangat keilmuannya nyampe lah ini. Dari yang tadi itu ulama-ulama tadi, khusus dari Al-Kindi kepada Abu Zaid al-Balkhi. Nah, al-Balkhi ketika dia itu membahas kitabnya, yaitu Masolihul Abdan wal Anfus, ini maka disebut sebagai psikomatik, yaitu aspek psikologi yang berpengaruh terhadap soma. Apa itu soma? Soma itu adalah fisik, gitu ya. Bahkan dikatakan oleh Profesor Malik Badri dalam anotasinya dari kitab ini, bahwa 80% penyakit fisik itu sangat berhubungan dengan kondisi mental. Jadi ada campuran antara kondisi fisik orang dengan mental, yang mencampurkan ini disebut psikomatik, ya, psikosomatik gitu. Ini adalah pemikiran dari Abu Zaid al-Balkhi yang ternyata sangat relevan dengan ilmu psikologi modern. Nah, karena dulu ya, tadi saya katakan ilmu psikologi yang dikembangkan oleh orang-orang barat itu baru berkembang di abad 18 gitu. Dan tentu sebelum itu orang-orang yang mengalami gangguan mental itu bukan disembuhkan ya, bukan diobati, ditemani, tapi oleh orang-orang Eropa, orang-orang yang mengalami mental illness itu malah disangka sebagai orang gila ya, orang yang patut dijauhi, orang yang nggak jelas. Kalau kata Mas Yoga kemarin kan itu, orang-orang dengan gangguan mental nih ya banyak ngeluh sendiri ya, nggak jelas orangnya, sehingga perlu nggak guna kita temani gitu. Nggak gitu. Salah satu kontribusi daripada Abu Zaid al-Balkhi yang melampaui Eropa berabad-abad itu adalah pemikirannya bahwa orang dengan mental illness atau bahasa kasarnya kita sebut orang gila itu nggak boleh dijauhin, gitu ya. Itu harus ditemani gitu. Ya mungkin kalau di tengah masyarakat kita agak sulit hari ini ya, udah ada pemikiran seperti itu bahwa orang yang mental illness itu nyusahin masyarakat gitu. Tapi nggak begitu oleh pemikiran Abu Zaid. Yang diperlukan oleh masyarakat adalah sabar gitu ya. Sabar dan belajar untuk mengatasi dan menyembuhkan orang-orang dengan mental illness. Nah, karena gini teman-teman, kata Al-Balkhi, pemikiran yang salah atau persepsi yang menyimpang itu jadi faktor utama gangguan psikologis manusia. Ya, orang ada yang berpikir untuk bunuh diri gitu. Itu kan berangkat dari pemikiran yang salah mengenai tujuan hidup ini, mengenai bahwa bukan Anda yang paling menderita gitu loh. Masih banyak yang lebih menderita daripada Anda, tapi mampu bertahan hidup. Ya,
Ini salah satu contoh aja. Ada juga orang-orang yang merasa nggak guna lagi, ya. Ada orang yang temperamental dan merasa ini nggak bisa disembuhin. Ada yang bahkan OCD atau self-talk yang ini kemudian katanya nggak bisa disembuhin. Ada obatnya, gitu loh. Ada obatnya. Dan obatnya itu adalah memperbaiki pikiran, ya, memperbaiki pikiran dan persepsi yang menyimpang. Semuanya berawal dari pemikiran. Sehingga kita bicara kesehatan mental, ini yang paling penting adalah memperbaiki pikiran-pikiran yang nggak betul mengenai mental seseorang. Karena orang yang punya mental illness, mikirnya tuh enggak-enggak. Ya, mikirnya enggak-enggak. Nah, dari kita ngecek apa saja penyakit mental yang paling utama dibahas dan menjadi induk dari penyakit-penyakit mental yang ada hari ini. Yaitu ada 4, ya. Yaitu al-ghadab atau marah, kemudian al-khauf wal faza', ketakutan dan panik, ya, panic attack kata orang sekarang. Kemudian al-husnu wal jaza', kesedihan dan depresi. Nah, kemudian ada juga waswasus sodr dan juga hadisun nafs. Nah, waswasus sodr itu bahasa gampangnya waswas. Bahasa ilmiahnya itu OCD gitu ya, obsessive compulsive disorder, atau juga hadisun nafs, orang yang suka ngobrol sendiri, yang suka berhalusinasi. Nah, maka itu disebut sebagai hadisun nafs atau bahasa kerennya self talk, ya. Nah, ini sebenarnya adalah induk dari segala penyakit mental. Rata-rata tuh menginduk kepada 4 ini, gitu ya. Jadi kalau sekarang menurut buku induk mengenai kesehatan mental yang dikeluarkan dari Amerika, itu ada ya ratusan lah cabang-cabang penyakit mental yang berhasil diklasifikasi. Itu ada banyak kemungkinan kita mikir gitu ya. Antara orang-orang makin zaman berkembang itu makin banyak itu penyakit mentalnya. Sementara orang-orang dulu tuh ya cuma ini aja penyakit mentalnya, berkisar di 4 ini. Atau memang itu ya seratusan klasifikasi penyakit mental memang menginduk kepada 4 penyakit ini, gitu ya. 4 illness ini. Nah, misalkan kita kalau bicara fobia misalkan, kan fobia itu macam-macam. Ada fobia laba-laba, fobia ular, fobia darah, fobia apa lagi? Fobia duit, ada nggak fobia duit? Ada satu itu lah ya. Nah, itu sebenarnya kan induknya itu adalah ketakutan, al-khauf gitu ya. Takut akan sesuatu dan itu ada obatnya, ya. Sebelum kita ke psikiater, nah kita tuh harus bisa diagnosa mandiri gitu ya. Karena ini berkaitan dengan pemikiran dan insya Allah siapapun bisa belajar gitu ya. Nah, termasuk saat satunya dengan acara ini dan juga dengan buku-buku rujukan yang kita gunakan. Salah satunya adalah tulisan Abu Zaid al-Balkhi. Sekarang kita bahas yang pertama, seperti al-ghadab atau marah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, di sini ada nggak suka marah-marah? Yang temperamen orangnya, ya. Saya kenal ada beberapa yang temperamen, temperamen suka marah-marah, ya. Nah, ini sebenarnya dikategorikan sebagai penyakit mental oleh Al-Balkhi. Jadi marah-marah itu, ya, itu kan gini. Memang dia itu alami. Semua manusia pasti mengalami, ya. Cuma kalau tingkat marah-marahnya itu sering, ya, atau dikit-dikit marah, itu udah penyakit mental, ya. Mungkin orang bisa mengatakan temperamen, tapi ya temperamen tuh nggak segitunya, gitu. Ada beberapa sahabat misalkan, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal temperamen. Katakanlah contoh seperti Umar bin Khattab, ya, atau para panglima seperti Muhammad Al-Fatih, temperamen mereka itu, ya. Tapi gini, temperamennya itu, marahnya itu pada tempatnya, ya. Ketika memang melihat kesalahan. Dan memang rata-rata orang temperamen itu atau orang marah-marah itu ditimpa penyakit al-ghadab itu adalah orang-orang yang marah ketika melihat kesalahan. Cuma gini, kita harus mengerti ya bahwa marah-marah itu nggak baik. Ya, marah-marah itu nggak baik. Dia itu hanya menyebabkan api yang membakar jiwa, ya, dan bukan hanya membakar diri kita sendiri, tapi juga membakar orang lain, ya.
Maka apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la takdob walakal jannah. Itu kata Rasul. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Oi, ya. Maka bagimu surga. Jadi keutamaan bagi orang yang bisa menahan amarah, menahan amarah dan mengutamakan sabar itu adalah surga, ya. Nah, tapi ternyata Abu Zaid Al-Balkhi itu tidak mengedepankan hadis tadi, ya, untuk dijadikan pembahasan utama bagi cure atau pengobatan untuk orang yang suka marah-marah. Memang itu balasannya begitu luar biasa dan Al-Balkhi tidak menyangkal itu bahwa katanya jangan marah dan bagimu surga. Tapi bagaimana? Kan kita juga dibilang jangan marah, tetap aja kita kadang suka nggak bisa nahan. Nah, maka Al-Balkhi, ya, ini yang saya tulis di sini poin-poinnya ini adalah pemikiran dari Al-Balkhi semua. Ya, yang saya rangkum dari kitab kesehatan mental tadi atau Masalihul Abdan wal Anfus. Nah, kata Al-Balkhi, bagaimana kita ini agar bisa meredam godop atau meredam amarah, itu ada dua cara, ya. Ada dua terapi. Yang pertama itu terapi eksternal dan juga terapi internal, ya. Bagaimana terapi eksternal? Ya tentu ini terapinya itu datang dari pihak di luar kita, ya. Maka kita tuh mencari seorang konselor, ya. Konselor itu apa? Penasihat. Dan ya nggak harus resmi-resmi juga, tapi mungkin bisa penasihat yang dia itu teman kita, teman yang kita anggap bijak, ya, teman yang kita anggap mengerti perasaan kita dan bisa memaklumi kita. Nah, itu minta nasihatnya, minta sarannya, minta peringatannya, ya, atau minta apa pembelajaran supaya kita ini gampang memberi maaf. Jadi kan gini, kalau kita lagi marah-marah, itu kan bawaan itu pengen nyalahin orang terus, ya. Pokoknya orang itu salah aja, kita yang benar. Nah, tapi gini, kita kalau misalkan dalam diri sendiri itu berpikir orang lain salah, dan kita tuh mau nggak pokoknya ya kata kita dia salah kita benar. Nah, ini kan kita lagi tertutup hatinya. Maka kita itu harus dengan hati terbuka menerima masukan orang, ya, masukan teman kita, masukan konselor bahwa ya dia salah. Tapi kan ini cuma kesalahan yang tidak fatal katakanlah, ya. Yang dia itu orang yang berbuat salah itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kesalahannya. Apa salahnya sih minta maaf gitu. Kalau minta maaf juga kalau kita ngasih dia maaf itu kita juga nggak rugi gitu. Cari teman-teman konselor yang bisa nasihatin kayak tadi, yang bisa evaluasi dan imbang gitu, ya. Dan sebagai konselor, sebagai orang yang dimintai nasihat oleh orang yang suka marah-marah atau yang lagi marah, maka kita tuh jelasin bahwa memaafkan orang itu punya manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Apa jangka pendek ya? Kita jadi tenang, ya. Bahwa ada itu jadi nggak marah-marah terus, gitu, ya. Dan juga manfaat jangka panjangnya itu ya dapat pahala. Sebagaimana yang sabda Rasul tadi, la takdub walakal jannah. Jangan marah-marah, maka bagimu surga. Nah, itu terapi eksternal yang kita itu juga harus minta kepada orang yang lain, ya, sebagai second opinion, sebagai opini kedua yang bisa mengganti pemikiran kita. Itu jadi masalah pemikiran, ya. Bahkan kalau kita bicara terapi internal bagi yang suka marah-marah, itu berarti terapi yang sifatnya itu diri kita sendiri, ya. Kita memikirkan pro kontra marah-marah, ya. Apa yang kemudian menjadi manfaat dari marah-marah dan menjadi keburukan dari marah-marah. Itu kita pikirin semua, kita evaluasi. Yang namanya itu apa? Berpikir kognitif. Ya. Apa itu berpikir kognitif? Berpikir secara pengalaman, secara evaluasi gitu, ya. Berpikir sendiri. Nah, dan kita harus menekankan, ngasih pemahaman dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, bahwa marah itu adalah gangguan psikologis. Gitu. Ya. Marah adalah gangguan psikologis. Makanya Nabi itu nggak ngomong
ya nggak apa-apa marah-marah, cuma kalau bisa tuh jangan, kalau bisa tuh kurangin. Enggak ngomong gitu Nabi, tapi ngomong, "Latak dok, jangan marah," gitu ya. Karena bagi Nabi, marah itu gangguan psikologis, ya. Dan tadi, lebih bersifat merugikan daripada menguntungkan. Kemudian kita juga harus mikirin resiko dan kerugian marah-marah, memikirkan manfaat sabar. Ya, nasihat kita harus bersabar itu jangan dipikir nasihat basi, nasihat klasik, nasihat yang nggak ngerti situasi dan kondisi. Tapi sabar itu merupakan perintah utama bagi orang-orang yang beriman, perintah utama bagi manusia yang beradab gitu loh. Bahwasanya kita harus mikirin nggak semua orang itu perfect, gitu ya. Ada orang atau banyak sekali orang yang harus kita maklumin. Ada banyak orang yang dia itu melakukan sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita. Kita nggak bisa menuntut semuanya perfect, nggak bisa menuntut semuanya itu sempurna. Maka apa yang perlu diperlukan? Sabar gitu, ya. Sabar, maklumin. Ya udah gitu loh. Ya, tapi dari situ memang ya apa? Ya dari situ ini ya bisa meningkatkan ketenangan bagi diri kita gitu. Tapi juga ada solusi bagi orang yang benar-benar gak kuat nih, ya pengen yang marah-marah. Itu kata Al-Balkhi, salah satu solusinya apa? Ya jangan ketemu orang yang bikin kita marah. Gitu. Nah, maka dia bilang di poin terakhir itu, Al-Balkhi bilang, tidak menemui orang yang menyebabkan kita marah selama beberapa hari. Itu jadi solusi juga itu. Karena kan kalau kita lihat orang yang bikin kita marah, itu bawaan itu, wah jengkel minta ampunnya, kesel minta ampun. Ya makanya jangan ditemuin, hindarin dulu. Kita juga harus apa namanya? Ya, mengafirmasi bahwa hati kita ini lagi dongkol ya. Jadi obat dari segala penyakit mental itu adalah waktu, gitu ya. Obat dari segala penyakit mental adalah waktu. Tapi waktunya itu bukan selamanya, hanya temporal, hanya beberapa saat, ya, beberapa hari. Nah, kalau Nabi ngasih batas, kita ini nggak boleh tidak menemui seorang Muslim, maksudnya itu dengan sengaja gitu ya, karena kesel, karena benci. Itu bolehnya itu cuma 3 hari aja. Lepas dari 3 hari maka itu haram, nggak boleh. Jadi dikasih jangka waktunya itu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengenai al-godok, mengenai marah-marah. Kemudian ada lagi penyakit yang kedua, penyakit mental kedua yang dibahas oleh Al-Balkhi itu adalah al-khauf wal faza', ya. Al-khauf, takut, dan faza', panik. Nah, ya. Jadi bagaimana kita itu mengelola takut, fobia, dan panic attack. Nah, ini ada pembahasannya dalam kitab Al-Balkhi ya. Teman-teman semua, kita harus tahu bahwa ketakutan itu berhubungan dengan masa depan. Kita mikirin masa depan yang gak pasti, yang membuat kita tuh khawatir, yang membuat kita itu cemas. Wah, jangan-jangan masa depanku nanti begini, masa depanku begitu. Besok saya bakal tertimpa kejadian ini. Nah, ini adalah ketakutan akan masa depan. Dan memang kata-kata ketakutan itu berkaitan dengan masa depan, sesuatu yang belum terjadi. Maka kalau misalkan teman-teman pernah baca bukunya Syekh A'id Al-Qarni yang judulnya Tahzan, ada yang pernah baca ya? Tahzan. Nah, itu buku bagus yang saya tangkap dari berbagai apa halaman di tulisan di bukunya itu, Tahzan. Syekh A'id Al-Qarni itu sebenarnya intinya pengen ngomong aja satu hal. Kita itu nggak usah menakuti apa-apa yang belum pasti. Nggak usah takut akan masa depan. Kita harus yakin bahwa masa depan kita itu udah diatur, ya. Dan kita juga harus mengetahui kalau rezeki kita itu nggak akan kemana. Jangan takut terhadap hal-hal yang belum pasti, ya. Jangan takut terhadap masa depan. Kita jalani aja apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan sekarang. Nah, ini adalah pembahasan utama dari buku Tahzan. Ya, jangan bersedih. Karya Syekh A'id Al-Qarni, ya, penulis produktif dari Saudi. Nah, kemudian Al-Balkhi itu memberikan terapi, ya, terapi mandiri yang bisa kita lakukan, wah, mengenai atau dari sisi kognitif, dari sisi pemikiran gitu ya, yang bisa kita koreksi. Ya, yang pertama, Al-Balkhi ini banyak ngasih pepatah, ya. Salah satunya tuh Al-Balkhi menganjurkan supaya kita untuk berpikir untuk mengatasi takut, fobia, atau bahkan panik. Al-Balkhi itu ngajak kita tuh berpikir bahwa
apa yang paling kamu takutkan itu nggak akan terjadi gitu, nggak akan terjadi pada dirimu. Dan hampir semua yang kita khawatirkan itu emang nggak kenyataan, itu cuma pemikiran kita yang ekspektasinya itu kemana-mana ya, sehingga membuat kita khawatir. Pernah nggak mikir waktu remaja dulu, kita ini jangan-jangan nggak ada jodohnya kan, nggak ada yang suka sama kita, tapi ya pada akhirnya kita nikah gitu. Pada akhirnya kita nikah ketika emang ada jodohnya ya, ketika memang sudah waktunya ya pasti Allah temukan. Walaupun mohon maaf, walaupun misalkan kita ini sekurang apapun gitu ya, pasti ada aja orang yang nempel sama kita. Kalau kata ayah saya tuh almarhum dulu tuh, yang masih saya ingat sampai sekarang ya, bahwa sebaik-baiknya orang itu pasti ada yang benci gitu ya, dan seburuk-buruknya orang itu pasti ada yang seneng sama dia. Jadi ya jangan khawatir, pasti ada yang nemenin kita gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal konsep pertemanan, konsep sosial, konsep jodoh, ya ini kan suka ditakuti oleh orang-orang gitu ya, takut akan masa depan. Nah, kemudian juga kita bicara panic attack atau fobia. Kata Al-Balqi, kita tuh harus mikir bahwa pada dasarnya manusia tuh mampu mengatasi kepanikan yang bersemayam di dirinya ya. Saya ketika membaca paragraf ini, kalimat ini, itu langsung terngiang-ngiang ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhir surat Al-Baqarah itu ya. Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. La tukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ya. Seorang manusia itu tidak akan dikasih cobaan kecuali dia itu mampu menanggungnya. Ya. Ini tuh jaminan dari Allah. Jaminan tegas bahwa semua penderitaan cobaan yang kita alami pasti kita bisa tanggung. Termasuk kepanikan-kepanikan yang menerpa kita atau fobia-fobia yang kita punya. Itu sebenarnya kita tuh bisa mengatasinya. Ada teman-teman saya yang fobia apa misalkan? Fobia ketinggian, ya, atau fobia ular. Ya ular jarang lah ya. Atau yang sering muncul tuh apa? Fobia gelap. Itu pasti bisa diatasi. Pasti bisa diatasi itu. Dulu misalkan contoh, saya ini fobia terhadap setan, ya. Karena dulu suka nonton film-film, kan lu banyak tuh di TV tuh film-film setan, ya. Eh di sini ada setan, terus apa? Dunia lain, ya. Pokoknya yang penampakan-penampakan gitu lah. Akhirnya saya takut sendiri, fobia sendirian, fobia gelap, nggak berani ke kamar mandi. Nah, itu ada penyelesaiannya sehingga saya tuh sekarang jadi nggak begitu takut lagi, ya. Bahkan bukan nggak begitu takut, nggak takut sama sekali, ya. Jadi lebih apatis aja gitu terhadap hal-hal yang dulu waktu saya kecil ditakutin. Nah, maka poinnya itu apa? Di paling bawah tuh. Pentingnya memahami dan membiasakan diri terhadap hal yang ditakuti. Nah, ini kalau di zaman modern sekarang namanya terapi katarsis. Gitu. Nah, ini ya. Fobia yang aneh-aneh gimana katasinya? Fobia rambutan, kerupuk, dan lain-lain. Nah, ini maka kata Al-Bakri begini. Dia mencontohkan dengan anak kecil yang takut suara, takut darah, orang yang takut darah, dan seterusnya. Anak saya misalkan nih. Anak saya ini kan sekarang usia berapa? 14 bulan. Dia itu takut sama boneka yang kalau dipencet tuh ada suaranya. Langsung nangis dia. Ya. Nah, tapi gini, kan kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tuanya berpikir, kalau suara ini tuh nggak apa-apa, nggak bakal mencelakakan dia, nggak bakal mencelakakan kita. Anak saya itu takut sama suara yang muncul dari boneka jerapah, boneka onta, ya kan? Padahal itu boneka onta dipencet suara itu sholawat ya, soal al-badru alaina. Cuma dia takut karena anak kecil takut suara yang muncul dari boneka. Itu karena dia nggak tahu, ya, nggak tahu. Nggak tahu kalau suara itu apa dan dia mikir bakal mencelakakan dia sehingga dia itu nangis, dia itu takut. Coba kalau misalkan kita biasakan, ya, suara itu selama berminggu-minggu, berbulan, lama-lama dia berani kok, gitu. Ya lama-lama dia berani dan itu sudah saya coba ke anak saya. Ya saya tuh punya, saya kan perempuan nih, saya punya boneka berapa ya? Saya beliin ke dia tuh 3 apa 4 gitu, yang semuanya tuh ada suaranya, 4 boneka itu. Dia masih takut sama 2 boneka, tapi 2 yang lain, ya yang ada suaranya, dia udah nggak takut lagi. Padahal dulunya semuanya takut. Kenapa?
Karena saya memakai yang namanya metode katarsis ini, ya, membiasakan. Contoh pertama. Contoh kedua, misalkan ada orang takut darah, atau misalkan ini yang lebih relate, dokter bedah, gitu ya. Ada nggak dokter bedah tapi takut darah? Ada pasti, ada. Biasanya takut darah itu adalah orang-orang yang masih calon, masih magang sebagai dokter bedah di fakultas-fakultas kedokteran. Itu pasti awalnya mereka melihat darah beneran, takut mereka. Kenapa? Karena zaman sekarang kita tuh nggak biasa melihat darah. Melihat mayat kita nggak biasa, gitu ya. Kalau misalkan di Palestina, di tempat-tempat yang konflik, itu mereka mungkin sudah biasa melihat darah, melihat mayat, melihat orang-orang tanpa kepala, itu udah biasa. Dan mereka akhirnya lama-lama nggak takut lagi karena ini udah menahun, ya. Ya kita bukan bicara normalisasi terhadap keadaan itu, tapi ini adalah keadaan yang membuat orang-orang di sana itu biasa. Sehingga mereka itu jadinya apa? Gak gentar. Sama kayak calon-calon dokter bedah. Mereka mungkin awal-awal agak geli melihat mayat, jijik, takut gitu ya. Tapi lama-lama karena itu ada tuntutan profesi, mereka pasti akan biasa dan akan membiasakan diri melihat mayat, melihat organ-organ tubuh, melihat darah. Ini namanya terapi katarsis. Dan ini, ya kata Al-Balkhi, bisa dicoba kepada segala hal yang kita takuti dan yang kita jadikan fobia. Ya, misalkan tadi apa? Apa tadi? Fobia rambutan, kerupuk, kucing, kancing baju. Apa ada kaitannya sama trauma? Ada pasti ya. Nah, trauma ini kan berarti apa? Berkaitan dengan masa lalu yang membuat kita trauma. Tapi lagi-lagi, kata Al-Balkhi, biasakan. Ya, biasakannya juga jangan sampai membuat kita geli. Tapi ini namanya itu bagian dari terapi. Ya, orang yang pertama kali ikut perang, pasti dia itu ngabuk itu, ngelihat darah di mana-mana, mayat di mana-mana. Tapi kalau dia udah ikut perang 2 kali, perang 3 kali, ya, ngelihat temen dia itu langsung mati, kepalanya ditembak, mengucur darah, lama-lama biasa, ya, lama-lama biasa. Orang yang jadi penyelamat atau sukarelawan ketika ada bencana alam, misalkan kayak di Aceh dulu tahun 2004 atau di Palu kemarin ya, di Donggala atau di beberapa tempat, itu pasti awal sukarelawan pemula dia itu datang mual pasti itu muntah-muntah karena mayat di mana-mana ya, mayat di mana-mana. Tapi kalau dia itu udah menjadi sukarelawan di berbagai tempat selama bertahun-tahun, lama-lama gak takut. Nah, hal yang kayak gini sama bagi kita juga untuk mengatasi fobia, mengatasi takut terhadap hal-hal yang kita khawatirkan ya. Ini contoh, ini apa? Dan juga menjadi salah satu eh terapi yang dianjurkan oleh Abu Zaid Al-Balkhi ya. Next. Nah, ada ada 2 lagi. Yang ketiga ini adalah al-huzun wal jaza, yaitu kesedihan dan depresi. Kalau tadi yang namanya takut, cemas, khawatir, panik ya, atau fobia itu berhubungan dengan masa depan. Kita berpikir enggak kalau kita kena ini bakal gimana kejadian besok. Nah, itu cemas, takut. Tapi kalau sedih, ini berkaitan dengan masa lalu ya. Nah, dan sedih ini tadi sebenarnya ini normal ya. Semua kita pasti pernah mengalami yang namanya sedih gitu. Pasti kita semua pernah mengalami kejadian ya di mana kita itu kehilangan orang tercinta, kehilangan orang tua, kehilangan kakak, adik, teman, saudara, bahkan mungkin suami atau istri. Pasti kita pernah ngalamin atau bakal ngalamin ya. Mungkin kita pernah hilang HP, hilang dompet, hilang motor. Kita pernah ngalamin dan mungkin akan mengalami. Begitu juga kita kena PHK dan seterusnya. Itu kita mungkin pernah mengalami dan akan mengalami. Dan itu semua menyebabkan kesedihan. It's okay. Normal. Ya, masalahnya adalah ketika kesedihan ini tuh gak wajar. Ya, ini dinamakan depresi ya. Depresi itu jadi bawaannya pengen bunting aja, ya pengen suicide aja. Akhirnya nggak normal ya. Tapi nanti kita bahas terapinya. Cuma gini, sebenarnya ada 2 kesedihan itu, ya. Ada kesedihan yang diketahui penyebabnya, seperti yang tadi saya sampaikan, dan juga ada kesedihan yang nggak diketahui penyebabnya. Tiba-tiba kita kok merasa sedih gitu ya.
tiba-tiba aja kita nggak tahu. Padahal kita nggak kekurangan suatu apapun, ya kita lagi baik-baik aja, lagi nggak sakit, lagi bahagia, tapi kok tiba-tiba sedih. Ada yang pernah ngalamin? Mungkin ada, ya. Tapi kata Al-Balkhi, itu justru biasanya karena kondisi fisik, ya. Bisa jadi kita tuh lagi kekurangan darah, atau anemia, ya. Atau tubuh kita lagi kedinginan, dan seterusnya. Nah, ini penyebab atau kesedihan yang penyebabnya tidak diketahui, tapi seluruhnya berasal dari eh, kondisi fisik, ya. Nah, di next. Nah, bagaimana kata Al-Balfi menangkal huzun, menangkal sedih dan jaza atau depresi. Nah, bagi kesedihan yang penyebabnya itu diketahui, kayak tadi tuh kita kehilangan orang tercinta dan seterusnya. Nah, ini terapinya bagaimana? Kita ini harus banyak-banyak minta nasihat, ya. Minta nasihat ke konselor, ke temen gitu. Nah, tapi teman kita yang kita jadikan konselor ini harus yang kompeten, ya. Harus yang ngerti perasaan kita, yang mau ngedengerin kita. Jangan cari temen yang ketika kita cerita kesedihan kita, kegalauan kita, terus dia ngebales, lu masih penting ya. Lagu gua, akhirnya tuh ngeselin temen kayak gitu tuh, ya. Jangan jangan mau minta nasihat sama dia, ya. Dia malah cerita soal penderitaannya gitu. Walaupun kadang kalau kita sabar ya kita dengerin aja supaya jadi evaluasi kita kalau ternyata bukan kita doang yang menderita gitu loh. Tapi untuk utama-tama seenggaknya kita tuh memang harus punya temen yang mau dengerin kita, yang mau menampung kesedihan kita, menampung cerita kita supaya kita tuh juga lega gitu loh. Kan gitu, ya. Kalau kita sedih tuh jangan sendiri aja. Kalau sendirian itu kita malah pakai yang bunuh diri. Jangan kayak gitu ya. Harus cari teman, harus cari konselor, harus minta nasihat, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita harus membentuk mindset, ya, sebagai senjata pengalih kesedihan. Kalau kesedihan, kalau kita lagi sedih, itu jangan dibuat berlarut-larut, ya. Karena yang namanya sedih, stres, depresi, itu bisa ngaruh ke fisik, teman-teman, ya. Pernah nggak sih ngelihat orang, atau mungkin pernah nggak sih ngalamin sendiri, kita ini sedih selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Ada efek yang kena ke fisik kita. Mungkin kita jadi kurus, mungkin muka kita jadi tua, ya. Mungkin kita itu jadi gampang sakit. Nah, itu, ya. Ini yang dinamakan psikomatik, bahwa 80% yang tadi kata Malik Badri, ya, yang ngasih anotasi kitab ini, Mas Solihul Abdullah Hafuz, 80% daripada penyakit fisik itu ada korelasi dengan penyakit mental, gitu ya. Dan tadi salah satunya adalah masalah sedih. Nah, dan ini berkaitan juga yang poin 3 tuh. Tanam mindset bahwa depresi bisa menyebabkan penyakit fisik yang kronis, bahkan kronis, ya. Hati-hati. Jangan dilarut-larutin nih kalau kita lagi sedih. Dan juga kita juga mikir yang poin 4 bahwa dunia ini memang gak sempurna, ya. Dunia ini memang tidak sempurna, ya. Sehingga ya wajar aja kita tuh lagi kita mengalami kesedihan. Sabar aja. Sabar aja. Disabarin gitu, ya. Dan juga tadi yang kelima, berpikir bahwa ada orang lain yang lebih menderita dari kita, ya. Tapi ini mikirnya belakangan aja, supaya kita tuh bisa evaluasi bahwa yang paling menderita tuh bukan kita, gitu ya. Tapi ada orang lain yang lebih menderita, dan dia itu bisa mengatasi penderitaannya, bisa mengatasi kesedihannya, bahkan bangkit untuk lebih gacor lagi kalau kata orang sekarang, ya. Lebih berprestasi, lebih banyak berkarya, lebih manfaat bagi orang. Seperti itu, ya. Dan kalau ada pepatah juga yang disodorkan oleh Al-Balkhi, jika banyak yang mengalami, sesuatu akan terasa ringan, ya. Tadi pemikiran utamanya supaya kita tuh nggak mikir kalau kita tuh yang paling menderita, gitu ya. Nah, ini untuk terapi sedih yang diketahui sebabnya. Ada juga terapi sedih yang tanpa sebab. Nah, tadi tuh yang saya bilang penyebabnya itu kekurangan darah, tubuh kedinginan, ya. Maka ya perbaiki dengan tindakan medis, ya. Tapi yang sederhana aja, seperti perbanyak tekanan darah, atau mungkin perbanyak darah, kita anemia tuh, ya. Minum obat-obat penambah darah, atau kita
tekanan darah kurang, makan kambing ya. Nah, atau hangatkan tubuh kalau kita lagi kedinginan. Dan juga kata Al-Balqi, kalau kita lagi sedih ya, dengerin musik aja. Dengerin musik atau melodi-melodi indah. Karena itu juga bisa menghibur hati kita dan mungkin bahkan mewakili perasaan kita. Ya, tentu juga kita harus mendengarkan murotal Al-Quran. Ya. Kalau saya lihat tuh video teman-teman saudara kita di Gaza, mereka itu kehilangan saudara. Mereka tuh ketika di rumah sakit baca Quran mereka. Mentadaburi ayat-ayat Allah yang dari situ sangat relate dengan mereka. Dan dari situ apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang ya. Nah, ini untuk depresi. Satu lagi dari Al-Balqi yaitu waswas sodri dan juga hadisun nafs. Nah, waswas sodri ini artinya apa? Was-was gitu ya. Hati kita was-was, nggak tenang. Atau bahasa kerennya itu OCD. Nah, Obsessive Compulsive Disorder. Nah, pikiran buruk yang tidak punya dasar. Dan juga biasanya OCD itu disertai dengan self-talk atau hadisun nafs. Apa itu? Berbicara ke diri sendiri bahwa akan ada kejadian buruk yang menimpanya. Seperti ini, OCD itu tuh apa? Bahasa gampangnya ya was-was. Misalkan contoh, kita was-was deh. Was-was akan sesuatu yang berlebihan. Contoh misalkan, kita cuci tangan, ya. Cuci tangan kita, cuci tangan. Sudah selesai, kepret-kepret, selesai. Tapi kita merasa, aduh, kayaknya belum steril dari kuman-kuman nih, ya. Belum steril dari kotoran ini. Kita cuci tangan lagi. Nah, dan ini terjadi berulang kali. Kenapa? Kita was-was sama kuman. Yang kita mikir ini kayaknya masih ada. Padahal ini adalah was-was. Ya. Sesuatu yang tidak berdasar. Pikiran buruk yang tidak berdasar. Nah, atau bahkan was-was dengan hal-hal lain. Ya. Dan itu juga mengarah ke suka ngomong sendiri. Hadisun nafs. Self-talk. Ada nggak yang punya gangguan seperti ini? Atau pernah melihat orang dengan gangguan seperti ini? Pasti kita menganggapnya orang aneh, orang lebay, gitu ya. Tapi orang-orang seperti ini jangan dijauhi. Karena orang-orang ini adalah orang yang mengidap mental illness dan punya terapinya. Walaupun kata para peneliti, dan Al-Balqi juga mengakui, bahwa yang namanya OCD itu susah disembuhin, ya. Kalau misalkan dia itu bawaan dari lahir, tapi minimal bisa ditekan, ya, sehingga tidak mendominasi dan kita itu gak jadi orang aneh, ya. Ada dua terapi. Yang pertama terapi eksternal dan juga terapi internal. Nah, bagaimana terapi eksternalnya? Pastikan teman-teman jangan suka menyendiri. Karena kalau misalkan kita itu suka menyendiri, itu rentan muncul perasaan was-was. Rentan muncul OCD. Dan kalau kita misalkan nggak suka menyendiri, ya minimal kita malu lah untuk self-talk, ya. Ngomong ke diri sendiri ya. Kan ada teman-teman di sekeliling kita. Sosialisasi. Cari teman. Jangan suka menyendiri. Karena kata Al-Balqi, menyendiri itu ya temannya setan. Ya. Kecuali bagi 3 orang. 3 orang tuh boleh menyendiri. Siapa itu? Penguasa yang dia itu memikirkan kebijakan dan butuh ketenangan. Ini harus sendirian dia. Mikirin kebijakan negara tuh harus sendirian supaya dia tuh tenang dan pikirannya jernih. Penguasa. Yang kedua, ulama dan penulis. Supaya dia itu mampu memikirkan ilmu dan menghasilkan tulisan baru yang mencerahkan umat gitu. Ketiga adalah orang yang bermunajat kepada Allah. Orang yang berkholwat, ya, yang berkholwat sendirian atau berdua saja dengan Allah. Ini harus sendiri. Cuma selain ketiga orang ini, jangan sendirian, ya. Al-Balqi itu nggak suka orang yang sendirian karena itu ya rentan kena mental illness, ya. Terutama yang OCD ini. Nah, kemudian juga kata Al-Balqi, kita ini harus nyibukin diri, jangan kebanyakan nganggur, ya. Nah, ini jelas lah ya, kalau kita suka nganggur, ya pasti jangankan orang yang OCD, orang yang biasa-biasa aja mungkin bakal stres juga lama-lama. Atau yang OCD yang self-talk, pasti bakal banyak was-was dia. Banyak pikiran-pikiran yang berkelebat dalam otaknya, dan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga tentu yang eksternalnya, cari teman ngobrol, cari psikiater, cari konselor, supaya ada orang yang mendengarkannya.
gitu ya. Ada yang menampung kegelisahannya dan ada yang ngasih dia masukan. Ya, sama dengan konsep di sejarah Islam tadi ada yang namanya murofikun. Nah, itu pentingnya murofikun, rofik, teman yang bisa diajak ngobrol. Nah, itu untuk terapi eksternal. Ada juga terapi internal, yaitu kita harus bayangkan hal-hal yang indah. Nah, abaikan bayangan-bayangan menyeramkan. Kita harus banyak mengabaikan was-was kita. Harus banyak mengabaikan pikiran-pikiran buruk yang menyergap otak kita. Ya, supaya tuh ya nggak muncul pikiran-pikiran buruk tadi. Kemudian kita juga harus menemukan kisah orang-orang yang kondisinya lebih parah mungkin, tapi masih bisa optimis. Ya, dan juga tadi, abaikan gejolak pikiran yang memaksa kita melakukan sesuatu secara berulang. Misalkan nyuci tangan berkali-kali ya, karena khawatir kuman itu belum hilang, dan seterusnya ya. Bisa dicontohkan sendiri nanti. Nah, terakhir, kemudian ini adalah 4 masalah yang dibahas oleh Al-Balkhi dalam Masalihul Abdan wal Anfus ya. Dalam kitab kesehatan mental, kitab ini yang teman-teman bisa pelajari dan beli sendiri supaya lebih bisa menambah pemahaman ya dengan membaca sendiri. Nah, kemudian terakhir yang ingin saya bahas di next adalah bagaimana peran negara dalam menjaga mental kita. Mungkin Mas Yoga kemarin udah bahas ya, tapi saya singgung sedikit. Karena gini, kenapa sekarang banyak orang generasi muda, Gen Z milenial yang stres, yang banyak mengalami isu mental health, banyak menderita mental illness. Itu karena tuntutan zaman yang makin kacau, ya, sehingga banyak menyebabkan generasi muda kita itu stres. Dikit-dikit mental illness, dikit-dikit mental illness. Dan ini tidak bisa dilepaskan kondisinya dari situasi negara, ya. Negara yang lagi kacau, yang lagi chaos, atau negara yang mungkin tidak kompeten dalam mengurus rakyatnya sehingga bikin rakyat itu pada stres. Nah, maka dalam Islam teman-teman semua, peran negara itu salah satunya adalah hifdzun nafs ya, menjaga jiwa, menjaga mental rakyatnya. Nah, maka ketika negara berkewajiban menjaga mental rakyatnya, negara harus memfasilitasi segala hal yang mampu mencegah mental illness bagi rakyatnya. Ya, yang pertama, ini contoh singkat aja, sebenarnya banyak contohnya, cuma ini kita hadirkan 3 ya. Yang pertama, jaminan kesehatan sampai pulih, juga jaminan keluarga. Nah, bayangin teman-teman semua masuk rumah sakit atau ya rumah sakit lah kalau di Indonesia. Kita lagi sakit atau mungkin kita mau ke psikiater ya. Kita lagi stres karena hutang kita banyak banget. Terus kita ke psikiater, wah cerita lah bla 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 bla. Dikasih bondnya, wah biaya konsultasi 5 juta. Tambah stres kita. Ya. Atau yang klasik ya kayak kesehatan rumah sakit. Keluarga kita atau siapalah itu ya, masuk rumah sakit apa gitu, dirawat ya macam ya, dengan biayanya tambah sakit. Ya karena kan kalau kita bicara kesehatan nih mahal biayanya. Nah sebenarnya bisa negara itu memfasilitasi kesehatan yang tanpa biaya ya, bukan hanya sekadar nggak pakai BPJS, tapi benar-benar bisa kalau alokasinya tepat dan sistemnya tepat ya, sehingga keuangannya itu lancar dan aman untuk ngasih anggaran yang cukup agar kesehatan rakyat itu bisa dijamin. Dan juga jaminan keluarga. Kita masuk rumah sakit 3 minggu rawat inap, keluarga siapa yang ngasih nafkah? Itu harus ada yang ngejamin kondisi keluarga ya ketika ditinggal oleh kita sakit gitu misalkan. Nah, terus juga dendam harus dibayar tuntas, poin kedua. Nah ini memang judulnya agak ngeri-ngeri sedap. Kita bicara dendam. Tapi yang saya maksud ini adalah ketika efek kriminal yang dibiarkan merajalela itu banyak menyebabkan rakyatnya itu chaos. Banyak menyebabkan rakyat masyarakat kita itu menderita penyakit mental. Marah-marah, ya. Tadi bicara trauma, bicara ketakutan. Karena mungkin ya, mohon maaf, misalkan ada misalkan orang yang dibunuh, keluarganya pasti nggak terima. Ya ketika diadili, si pembunuh itu dapat hukuman 12 tahun penjara. Ya, yang di keluarga yang dibunuh
keluarga korban itu puas nggak? Pasti nggak puas. Pasti ketika dia itu mendengar si pembunuh orang, anggota keluarganya ditangkap, pasti dia itu akan menuntut nyawa balas nyawa. Dan itu tidak terjadi di negara kita. Hukuman mati itu hanya dilaksanakan untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Ya, yang itu juga tentu sangat terbatas dan bahkan bisa dimanipulasi. Coba kalau dalam Islam, teman-teman semua, negara dalam Islam itu akan menjamin bahwa dendam kita terbayar tuntas. Ketika misalkan, contoh, ada anggota keluarga kita yang dibunuh, maka si pembunuh itu juga akan sama, bakal dibunuh juga. Maksudnya apa? Bakal dihukum mati. Dan itu pasti akan menenteramkan jiwa kita. Ya, nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, tangan dibalas tangan. Ya, ada pencuri yang menggasak harta kita. Kita pasti sedih banget. Dan kalau ketangkep, pasti kita ya mau nuntut ganti rugi, ya. Dan kita mau tuh supaya dia tidak mulai kejahatannya tidak mengulangi kejahatannya kembali si pencuri itu. Ya maka dalam Islam itu ada kisos, ya kan, yang ditentukan takarannya gitu. Jadi kalau misalkan hukum Islam itu dijalankan, bagi saya itu pasti mental masyarakat akan terjaga, gitu ya. Mental masyarakat akan terjaga karena semuanya tuh dibayar tuntas, ya. Tidak ngambang kayak sekarang 12 tahun bebas, habis itu ngapain? Bunuh lagi gitu. Mending dia tobat dan penjara. Kalau nggak tobat, karena lingkungan penjara kan penjahat semua isinya. Misalkan begitu, ya. Tahu-tahu misalkan keluar lagi ya tambah jahat, tambah jadi sindikat. Nah, kalau misalkan dia itu kemudian dihukum setimpal, semua senang, semua puas, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian juga harus diperhatikan negara adalah menciptakan prakondisi, ya, menyiapkan lingkungan atau masyarakat yang baik sehingga masyarakat itu ya saling support, menjadi support system, nggak saling menikam dari belakang, nggak saling nyakitin mental satu sama lain, ya. Nah, inilah yang tercipta ketika masyarakatnya itu soleh, ketika masyarakatnya itu saling menasihati dalam kebaikan, ya. Nah, ada satu hadis Nabi SAW di mana Nabi bersabda, Al-Madinah Kalcir, ya. Madinah, kota Nabi di Arab itu, salah satu Haramain, itu adalah tembaga, tungku, ya, tungku api. Kalau kita masukin besi, kemudian kita keluarin, maka besi yang buruk, yang karatan, itu bisa kita ubah jadi kinclong lagi. Abang yang kinclong kita bakar di dalam tungku, itu tambah kinclong. Nah, jadi itu adalah permisalan bagi Madinah. Kalau ada orang buruk masuk Madinah, dia pasti outputnya bakal baik. Kalau ada orang baik masuk Madinah, outputnya bakal tambah baik. Nah, itulah umpama daripada masyarakat Islam yang soleh, yang menjadi support system untuk menjaga kesehatan mental masyarakat, ya. Nah, jadi itu yang kemudian bisa saya bahas mengenai tema isu kesehatan mental dalam sejarah Islam, dan juga bagaimana tips-tips praktis dari salah satu ulama Islam ketika membahas kesehatan mental yang tadi bisa disimpulkan dalam 4 mental illness yang paling utama gitu ya, yaitu marah, sedih, takut depresi, dan juga OCD atau self talk. Itu bisa dibaca sekali lagi dalam Masolihul Abdan Walanfus. Ini adalah kitab Turos Islam, warisan peradaban Islam yang bahkan masih dilihat sampai sekarang, ya. Ini yang patut kita baca dan kita kuasai supaya kita bisa menghadapi zaman yang baru dengan mental illness di mana-mana, tapi dengan menggunakan warisan umat Islam di zaman dulu yang ternyata masih dilihat sampai sekarang, ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.